Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita telah terhubung dengan Kiai Ali Mustafa dari Tirtoyudo melalui sambungan Skype. Kita akan sedikit mengobrol, sedikit menambah pengetahuan dari beliau. Mudah-mudahan perbincangan kami kali ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Amin. Sugeng nggih. Alhamdulillah baik, walaupun ini agak pangapunten nggih. Untuk tema kita kali ini terkait dengan himbauan pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Untuk kali ini yang ingin kami bahas adalah bagaimana orang tua mendidik anak ketika berada di rumah. Artinya selama ini kan banyak orang tua ketika mendidik anak-anaknya dititipkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada, baik pendidikan formal maupun non formal seperti halnya pesantren dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum ke situ ya, sejauh mana kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya ya? Alhamdulillah, terima kasih. Kami sakit bisa bergabung dengan channel Mas Wajah Arema. Orang tua mendidik anak itu luar biasa, begitu prioritas dalam Al-Quran maupun hadis. Terbukti Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Betul-betul ayatnya sharih, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu semua dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Kita kadang terlena. Kita begitu sayang kepada anak, begitu memikirkan anak dari sakit dunia, dari sengatan api dunia. Tapi kita terlena, malah kita tidak memikirkan anak dari sakit akhirat dan sengatan akhirat. Baiklah, mari kita usahakan bersama-sama. Dari ayat tadi berarti kewajiban orang tua merawat anak, mendidik anak sangat prioritas dalam agama. Di sini Kanjeng Nabi juga bersabda, manahlu walidin waladau afdala min adab hasani. Tiada pemberian orang tua kepada anak yang lebih afdal, yang mengalahkan kepada pendidikan adab yang baik, pendidikan tata krama yang baik. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan, la'ayu addiba rajul waladau khairun lahu min ayatasaddaqa bis-shaum. Apabila ada seseorang mendidik anaknya itu baik, maka dia lebih baik daripada bersedekah satu sok dalam setiap hari. Dan masih banyak lagi hadis-hadis, ayat yang berkaitan dengan masalah pendidikan anak. Jadi tidak harus di sekolahan, tidak harus di pesantren. Sebenarnya kewajiban mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua, karena yang menerima amanah adalah orang tua dari Allah Ta'ala. Pendidik yang di lembaga itu kepotokan ngoten juga. Kiai-kiai sekarang itu ya tidak ikut bikin, tidak ikut tahu caranya bikin. Yang repot kiai-kiai malah gini, Mas. Antarin anak itu sambil bilang gini, saya itu nggak enak jadi kiai ternyata. Mohon maaf kiai, ini anak saya mau saya titipkan datang panjenengan. Saya sudah tidak kiai. Itu yang kakaknya saya taruh di sekolah favorit kiai. Kakaknya saya taruh, yang satunya di SMP Bonapit kiai. Ini tidak kuat.
Di sana tidak diterima, di sana tidak diterima. Ini terpaksa saya titipkan pada sampean. Kesannya malah jadi kayak nggon pembuangan. Kalau yang remak-remak, yang remak-remak, Intinya pun untuk kewajiban orang tua itu sebenarnya tidak hanya urusan dunia saja, namun bukan itu yang malah bukan urusan dunia, artinya kewajibannya itu justru lebih mengarah pada hal-hal yang diwajibkan menurut agama, kurang lebih seperti itu ya. Lebih khusus lagi yang ditekankan itu adalah tentang adab seperti itu. adab. Dan adab itu ya pasti prioritasnya ada di pesantren. Pertimbangannya gini, Gus. Kata Imam Ghazali, ketika kita memikirkan anak dari sengatan api dunia, menjaga anak dari sengatan api dunia, berarti fabi ayasunahu an-naril akhirat aula. Berarti kewajiban orang tua untuk menjaga dan menyelamatkan anak dari sengatan api neraka mestinya lebih utama. Nah, ini sekarang yang banyak ditinggalkan oleh orang tua. Mereka lebih melirik kepada kesuksesan dalam urusan duniawi atau pendidikan formal. Jadi yang saya prihatin, orientasi daripada sukses masyarakat sekarang itu lebih mengerucut kepada dunia. Kalau jabatannya sudah setinggi langit, dunianya sudah banyak, ada itu malah sudah mau ngaji. Ternyata setelah melihat temannya itu diterima kerja di dealer, jangan mati. Kalau kamu tidak bisa kerja di dealer, jadi ini. Yang jelas untuk yang pertama kali harus diajarkan pada anak itu apa ya? Saya kira ya adibu auladakum bisalah sati hisol. Ajarilah anakmu dengan 3 perkara. Ya, Al-Quran, Tauhid, karena Tauhid ini pondasi. Sebelum nanti melebar kepada ilmu-ilmu yang lain, kita harus mengajarkan Tauhid dan Al-Quran. Nanti kalau keduanya ini sudah kuat mengakar, otomatis akan menjadi perisai. Manapun anak itu yang satu dia menjadi apapun aman. Tadi kan ada 3 ya. Satu Al-Quran, kemudian Tauhid, yang satu lagi apa ya? Akhlak, mengikuti jejak Rasulullah dan kemudian bagi diakui ataupun tidak semua masyarakat kita menguasai tentang hal itu kan ya. Banyak di antara masyarakat seperti yang Jenang sampaikan tadi, bahasanya dalam tanda kutip dipotok nih pondok kan gitu ya. Sementara saat ini banyak orang tua yang karena pondoknya diliburkan akhirnya ada di rumah. Nah, ini yang harus dilakukan oleh orang tua ini apa ya? Sebenarnya orang tua sekarang itu dengan adanya corona, dengan adanya lockdown atau diam di rumah ini, kalau kita menangkap hikmahnya, kita bisa lebih maksimal dalam melakukan kewajiban, dalam kembali memegang amanah inti, yakni menjaga anak tadi. Ada satu hadis yang menarik, yang artinya begini: apabila Anda ingin menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang benci kepadamu, cukup kau didik anakmu dengan kata-kata. Kenapa? Kalau anak sudah baik, anak sudah membanggakan, orang-orang yang hasut akan semakin sakit. Ini hadis. Kalau Anda ingin tambah menyakiti orang-orang yang hasut kepada Anda, cukup didik anakmu dengan akhlak dan adab. Coba lihat ya Mas ya, Gus. Tahun dulu itu, waktu kecil saya itu,
anaknya sebelum tidur sambil dikeloni, atau kalau saya itu sama kakek saya suruh apa bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya ngitek-ngitek itu. Hampir Ngitung-ngitung ya. diceritani andi-andi lumut, diceritani nabi-nabi, diceritani kancil nyolong timun, yang endingnya berbohong itu akan terkena efek negatif sendiri. Ini kan sentuhan orang tua. Ini kan menjadi karakter anak. Bapak saya dulu bilangnya begini, ibu saya dulu itu begini. Sekarang ini kurang sekali, mana ibunya sudah bekerja, bapaknya bekerja, anak cukup ikut pembantu kadang, atau dipondokkan, atau dikoskan. Nah, kembali ke pertanyaan Pulau ya. Bagi orang tua yang tidak menguasai 3 hal yang harus diajarkan tadi ya, ini bagaimana? Sementara untuk dipondokkan tidak memungkinkan karena keadaannya seperti ini, mau tidak mau mereka harus mengajarkan itu sendiri. Sementara untuk mengajarkan hal itu, sebagian orang tua ini tidak menguasai tentang ilmunya gitu. Nah, terus kemudian yang harus dilakukan itu apa gitu? Iya, sebenarnya ya salahnya sendiri. Cuman ya kalau sudah begini ya kita harus belajar, kan banyak sekarang rekaman-rekaman di video-video atau YouTube yang berkaitan dengan pendidikan anak, buku-buku tentang cara mendidik anak, buku-buku cerita-cerita itu. Ya kita manfaatkan itu saja. Jadi kembali, orang tua sebenarnya diuntungkan dengan kondisi sekarang ini. Karena apa? Orang tua bisa fokus mendidik anak, orang tua bisa bersentuhan langsung dengan anak, dan orang tua bisa menjaga yang paling penting pergaulan anak. Banyak orang tua menjadi korban karena tingkah anak yang salah. Anak pola bopo kepradah gitu ya. Anak pola. Itu di sisi itunya ya. Yang jelas kan di sisi yang lainnya banyak hal-hal yang juga dirugikan juga mungkin ya. Nah, cuman ketika kewajiban mendidik anak itu ternyata seperti itu yang disampaikan Kiai tadi, apakah ketika orang tua ini tidak mampu untuk mendidik anaknya kemudian dipasrahkan ke lembaga pendidikan yang ada, kewajiban orang tua ini sudah gugur atau belum? Saya kira ya belum gugur. Kita melihat endingnya, tujuan mendidik kan pertama ilmu adab, ilmu tata krama, dan diharapkan kalau bahasa pesantren juga mendapatkan berkah. Al ilmu ta'allum wal barakatu bitabarruk wal hilmu bitahallum. Kalau mau ngalim, pintar ya harus belajar supaya dapat berkah, efek positif dari sebuah kita ya harus mencari barokah, dan kalau kita mau belajar bijaksana ya harus berusaha. Jadi belum nanti bukan orang tua setelah mondok ke terus usai, enggak. Karena di lembaga manapun, pesantren atau lembaga sebesar apapun, di mana-mana undang-undang peraturan ya sama, mendidik dan menjaga dengan berbagai macam konsekuensi takziran. Cuman kembalinya ya kepada anak ini. Kan ada keterangan 3 komponen yang tidak bisa lepas dalam sebuah pendidikan atau sebuah jenjang kesuksesan anak. Pertama orang tua, kedua guru, dan ketiga si anak sendiri. Orang tua ini mas ya, ibaratnya ciptaan. Walaupun ini yang proses sampai kelenger, kalau ciptaannya di rumahnya pancet bengkong, ya jangan nyalahkan siapa-siapa kalau jadinya bengkong. Ada donat ciptaannya bengkong atau bikin jajan ciptaannya bengkong. Ya walaupun capek yang proses ya tetap bengkong. Orang tuanya tidak pernah mendoakan, apa-apa, ya tidak pernah
kadang makanannya juga tidak jelas ini halal apa haram, kadang orang tuanya juga mengajari yang tidak baik-baik. Tidak bisa kita menuntut pada guru hanya sekedar fasilitas atau wasilah saja. Gitu. Alhamdulillah ya Azir ya, waktu ten pondok dulu ya. Termasuk saya. Nah kemudian untuk apa namanya, ketika ini memang tidak menggugurkan, berarti kan kewajiban ini terus melekat ya. Ini kan seakan-akan malah kayak nuwun sewu jenengan malah ngeden-ngedeni wong-wong sing arep rabi, ternyata orang mampu mendidik anaknya, apa arep duwe anak wedi. Lah ini kan menimbulkan masalah yang baru lagi. Sebenarnya kewajiban orang tua itu kan ya sampai akil balik, sampai akil balik. Setelah itu yang penting betul-betul sudah diusahakan, dan kita tidak bisa istilahnya mengharuskan untuk jadi, ya tidak bisa. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam, seorang nabi, ternyata tidak bisa mengantarkan anaknya seperti yang dikehendaki. Bahkan Nabiullah Ibrahim sendiri, putra seorang pembuat berhala, ternyata bisa menjadi seorang nabi. Cuman konon sesuatu yang paling mendominasi dalam keberhasilan anak adalah seorang ibu. Yakhruju min batni sholihah auladun sholihun. Dari rahim wanita sholihah akan keluar anak-anak yang sholih dan sholih. Berarti tiang jaler luwih enteng. Gimana? Tiang jaler luwih enteng tinggal Ya. sing soleha. Nabi Ibrahim itu walaupun bapaknya ajar membuat berhala, ternyata ibunya sholihah. Lah Nabi Nuh, walaupun bapaknya seorang nabi, ternyata ibunya tidak sholihah. Dan sekarang banyak, coba lihat, anak-anak yang bermasalah, itu rata-rata orang tua istrinya mengatakan tidak sholihah, tidak ada masalah. Berarti di demo. Satu yang perlu diingat untuk para ibu, tanda tidak sholihah itu apabila berani menuntut macam-macam kepada suami, bahkan gentak, apa bahasa Indonesia yang gentak itu? Membentak suami. Lah, masalahnya sekarang itu gini, para wanita karena ketidakpuasannya dengan belanja suami, akhirnya dia bekerja. Akhirnya dia mencari duit sendiri. Setelah dia punya duit, merasa dia lebih di atas. Sampai perasaan saja ini sudah menyebabkan dia mengurangi kesolihannya. Perasaan saya lebih punya, saya lebih lah, ini sangat berisiko. Makanya para santri saya sarankan ketika mondok harus betul-betul berdoa. Saya itu dulu 3 terus. Doa saya alhamdulillah dikabulkan semua ketika di pondok. Saya merasa saya itu ya anaknya orang biasa, saya juga tidak ganteng. Itu doanya pokoknya itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah saya istri dan anak-anak yang begitu menenangkan hati. Alhamdulillah saya oleh Allah tapi sepertinya masih ada yang kurang ya. Apa itu? Ija'al azwaj itu kan jamak ya. Saya berkali-kali belum tembus. Ya, alhamdulillah ya Ali ini sedikit banyak saya juga tahu. Saya dulu satu pesantren dengan beliau di Fathul Ulum bagian itu. Alhamdulillah beliau juga guru sorokan saya. Saya ingat betul model pendidikan beliau itu, kami sama teman-teman yang lain itu disuruh mencari ibarat, entah ibarat apa itu saya lupa, sampai 2 hari belum dikerjakan sama teman-teman, belum ketemu bahasanya, bukan tidak dikerjakan tapi belum ketemu. Besoknya ditagih lagi, belum ketemu juga. Akhirnya kami disuruh baca Quran di kantor keamanan, di depan kantor keamanan. Kebetulan beliau ini waktu itu menjadi ketua keamanan.
di depan kantor keamanan waktu buyaran ngaji Ihya. Jadi semua santri sakmono kae yo ningali kabeh ke kita. Padahal waktu itu tidak ada takziran yang berat selain yang dilakukan setelah ngaji Ihya. Ini salah satu didikan beliau. Padahal kan cuman hanya mencari ibarat. Kalau boleh membela itu sebenarnya kan tidak pelanggaran berat gitu. Tapi alhamdulillah didikan beliau masya Allah. Kemudian ya kembali ke pembahasan lagi ya. Ketika orang tua ini sudah mendidik anak sedemikian rupa, kemudian juga sudah berusaha, toh hasil akhirnya juga kembalinya pada Allah kan ngoten ya iki. Nah, tips dan trik yang harusnya dilakukan orang tua untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah itu seperti apa ya? Ini sumber itu kalau jernih pasti akan mengalir ke bawah, ke selokan-selokan, ke kali-kali sungai kecil-kecil berupa air yang jernih. Orang tua baik ibu atau ayah harus berusaha betul-betul menjernihkan hati, ikhlas, tidak banyak penyakit-penyakit hati kepada orang, dia selalu husnudon. Nanti yakin akan mengalir kepada anak dan keturunan. Coba lihat, para ulama, kiai, termasuk Abah sampean itu, saya juga tidak nyangka sampean itu jadi anak yang baik. Yang atas sehingga mengalir kepada anak sampah-sampah, kotoran-kotoran waktu kecil, waktu menjelang dewasa itu hilang semua. Yang penting sumbernya jernih. Itu yang kedua, ada cerita seorang kaya raya bernama Mbah Mustafa. Mbah Mustafa itu bukan ulama, beliau orang kaya, pedagang. Bukan Ali Mustafa, bukan ya? Karambang. Mbah Mustafa itu sangat cinta kepada ulama dan luar biasa dermawan. Ini yang bisa kita lakukan dan bisa kita contoh, dermawan. Karena kita untuk terakat sekarang sangat repot untuk qiyamul lail atau saharul layal, bangun malam atau melek di malam hari itu sangat sulit sekali. Cinta kepada ulama, cinta kepada ahlul bait, dzurriyyah Rasul, dan dermawan. Mbah Mustafa luar biasa, masya Allah. Saya mendengar cerita itu, Mbah Mustafa itu saking dermawannya cinta pada ulama. Ongkos yang mau dibuat perjalanan dari Mekah ke Madinah, beliau kasihkan kepada seorang ulama, beliau menerima berjalan. Alhamdulillah, saking dermawannya Mbah Mustafa diberi oleh Allah imbalan yang luar biasa. Beliau punya putra bernama Kiai Haji Bisri Mustafa. Luar biasa alim, pengarang kitab, juga termasuk budayawan. Kiai Bisri Mustafa di samping alim, pengarang kitab, punya karangan tafsir yang sangat terkenal, namanya Tafsir Al-Ibris. Kiai Bisri punya putra luar biasa. Kiai Khalil Bisri dia seorang politikus luar biasa, dia juga ulama besar. Adiknya masya Allah lebih besar dan terkenal, yakni Kiai Mustafa Bisri. Yang saya salut, tidak hanya berhenti di situ. Kiai Khalil punya putra yang juga alim luar biasa. Namanya Gus. Siapa itu? Khalil Sakuh itu. Ini menunjukkan dari sumber besar yang jernih dan cinta kepada ulama, betul-betul katanya kitab taklim itu akan menjadikan anak cucunya orang baik-baik, orang soleh-solehah, orang yang sukses. Berarti kesimpulannya, jika ingin punya keturunan soleh-solehah, jadikanlah dirimu pribadi yang soleh dan solehah. Seperti itu ya. Dalam hati kita harus jantung bersih. Tenang pada ilmu. Mungkin itu pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali.
Mudah-mudahan Ustaz, enggak ya. masuk. Ini mumpung dapat saya kasih beberapa hadis berkaitan dengan pentingnya mendidik anak. Di antara yang telah saya sebutkan tadi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Rasulullah sabda, muliakanlah anakmu dan perbaikilah tata krama akhlak mereka. Kedua, man aroda ayuragi mahasidau faliyadib waladau. Barang siapa yang menginginkan untuk merendahkan orang yang dengki kepadanya, maka sejanya didiklah putra-putrinya dengan baik. Kemudian Kanjeng Nabi meneruskan, akrimu auladakum fa inna karomatal aulad sitrun minanar. Subhanallah. Muliakanlah anak-anakmu dengan ilmu, karena kemuliaan anak itu menjadi penghalang api neraka untuk orang tua mereka. Dilanjutkan lagi, akrimu auladakum fa innaman akrama auladahu akramahullah fil jannah. Allah Akbar. Muliakanlah anak-anakmu dengan ilmu dan adab, karena orang yang memuliakan anak-anaknya, maka kelak dia akan dimuliakan oleh Allah di surga. Terakhir, Nabi meneruskan, inna fil jannah darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farha subyan. Di dalam surga itu ada satu tempat yang bernama darul farah, tempat kebahagiaan, yang tidak dimasuki tempat tersebut kecuali orang-orang yang memuliakan, menyenangkan kepada anak-anak. Trimsun, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini. Amin, amin, amin. Ya, mungkin itu dulu ya. Insya Allah nanti selama bulan Ramadan kita akan live ya, memberikan kajian-kajian, memberikan wawasan, pengetahuan, mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan corona ini dan ngalih ngoten ya. Mungkin niku ya, nggih pangapunten, matur sembah nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk, mabruk, mabruk.